Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pemimpin itu harus memiliki 4 sifat yang mulia. Yang pertama adalah sidik, benar perbuatannya, benar hatinya, benar ucapannya. Seperti pengertian iman menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman itu adalah tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi benar ya, tidak munafik. Kalau munafik itu kan omongannya mah beda, hatinya mah beda gitu. Di depan beda, di belakang beda. Tidak berlaku seorang pemimpin yang memiliki sifat sidik. Yang kedua, amanah. Bisa mengemban amanahnya, dapat dipercaya. Dan yang ketiga, tablik, menyampaikan. Seorang pemimpin harus bisa menyampaikan kebenaran, harus bisa mengingatkan orang lain atau yang dipimpinnya untuk terus berada di jalan yang benar, di jalan yang baik. Itu makanya seorang pemimpin harus public speakingnya bagus. Makanya jangan heran para pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada waktu zaman dulu gitu, ada sosok Muhammad Al-Fatih, seorang pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, itu menguasai 7 bahasa dunia. Tentu seorang pemimpin harus cerdas, apalagi melibatkan banyak orang, terlebih pemimpin negara. Yang keempat, cerdas. Cerdas itu tidak hanya cerdas dari sisi intelektual saja, spiritualnya juga, sosialnya, emosionalnya. Seorang pemimpin yang baik, yang benar, itu bisa mengendalikan emosionalnya. Ketika dia mau marah, sebenarnya dia bisa untuk marah, tapi dia bisa mengendalikan amarahnya tersebut. Seorang pemimpin harus tepat ketika marah. Marah kalau hanya karena urusan pribadi, itu tentu bukan seorang pemimpin. Tapi marah karena memang pelanggaran hukum Allah, itulah pemimpin yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah marah kalau bersangkutan atau berkaitan dengan pribadinya, urusan pribadinya. Tapi kalau urusan hukum Allah dilanggar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Jadi pada dasarnya, pada hakikatnya kita ini pemimpin. Seorang suami pemimpin juga untuk istri dan anaknya. Seorang istri juga pemimpin, tapi masih ranah-ranah kecil. Tapi kalau pemimpin negara, pemimpin sebuah lembaga atau perusahaan, di lembaga itu misalkan pendidikan atau perusahaan, atau yang lebih besar adalah pemimpin negara, tentunya 4 sifat ini harus dimiliki supaya bisa mengemban amanah sebagai pemimpin. Karena manusia itu pada dasarnya adalah khalifah fil ard, pemimpin di atas bumi. Kita pemimpin, tapi untuk diri kita sendiri, dan kalau misalkan kita punya keluarga, untuk anak dan rumah suami. Suami pemimpin untuk siapa? Istri dan anaknya. Karena punya kewajiban untuk ku anfusakum ahlikum nara, menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Kalau misalkan nggak mengerti, bodoh, nggak faqih fiddin, gimana mau membimbing anak dan istrinya untuk tetap berada di jalan yang benar? Itu masih ranah lingkup keluarga. Tapi wajib 4 kriteria ini harus dimiliki. Gimana kalau pemimpin negara? Wajar kalau misalkan kita punya pemimpin-pemimpin yang tidak memiliki 4 kriteria ini, negara makin lama makin merosot. Korupsi sudah menjadi makanan sehari-hari. Pelanggaran moral etika sudah biasa terjadi, dilakukan oleh para petinggi-petinggi. Wajar karena memang gak mempunyai 4 kriteria ini. Bahkan keuangan atau rahasia negara bisa kebobol. Wajar, kenapa? Karena tidak memiliki
Yang keempat itu apa? Kecerdasan. Kecerdasan dalam memanage, bukan hanya kecerdasan intelektual, spiritual, emosional, sosial saja, tapi bisa memanage dan mengatur negara itu menjadi negara yang maju, adidaya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya seorang pemimpin itu sangat berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau dia benar memimpinnya, dia akan diselamatkan dari api neraka. Tapi kalau dia salah menjadi pemimpinnya, bahkan menyanyiakan rakyatnya, korupsi, melakukan banyak pelanggaran etika dan moral, agama, maka jabatan kepemimpinannya itu akan memasukkan dia ke dalam neraka. Makanya hati-hati. Pemimpin rumah tangga aja harus memiliki 4 kriteria ini. Lembaga pendidikan, atau misalkan seorang istri harus memiliki 4 ini. Seorang suami harus memiliki 4 sifat ini. Kepala sekolahnya, pimpinan perusahaannya, ketua yayasannya, pemimpin-pemimpin yang memang banyak melibatkan manusia di situ, harus memiliki 4 sifat ini. Apalagi pemimpin negara yang mengatur urusan seluruh rakyat yang ada di negara tersebut. Begitu. Makanya kalau kita pengen maju negaranya, harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki 4 sifat ini. Cerdas, public speakingnya bagus, cerdas dari segala aspek ya. Amanah, bener perilakunya, ucapannya, hatinya, nggak munafik. Gitu. Semoga suatu saat nanti di negeri kita yang kita cintai ini, Allah kirimkan pemimpin yang memiliki 4 sifat ini. Pemimpin yang betul-betul menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang betul-betul menteladani Khulafaur Rasyidin, para pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang betul-betul amanah. Dan gak usah khawatir nih orang-orang yang tidak beragama muslim. Karena ketika pemimpin itu muslim yang benar, perilakunya, hatinya, ucapannya, aman orang-orang yang tidak seagama dengan Islam, dengan pemimpin itu. Walaupun pemimpin itu statusnya adalah muslim, tapi muslim yang benar gitu, aman, akan dilindungi. Baca sejarah dan faktanya, enggak ada kaum muslimin yang mayoritas dan non-muslim yang minoritas itu akan banyak pembantaian, tidak ada. Kalau kaum musliminnya minoritas, non-muslimnya mayoritas, lihat saja deh gimana. Ya, kita harus benar-benar melek fakta. Karena Islam itu adalah agama yang mengajarkan kedamaian, lemah lembut, kebijaksanaan, ketegasan, memiliki prinsip. Itulah Islam. Makanya kaum muslimin di akhir zaman ini harus betul-betul mempelajari Islam supaya gak rugi. Islam ini adalah ajaran yang sempurna. Dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur. Urusan tata negara, urusan rumah tangga, keluarga, masyarakat, muamalah, semuanya diatur dalam Islam. Makanya ketika kaum muslimin kembali kepada kitabullah dan sunnah, kembali kepada Islam yang sebenarnya, maka akan menjadi maju. Negaranya akan menjadi makmur. Negaranya akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari kita jemput sama-sama untuk kebangkitan Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang berjuang dalam menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Karena seorang pemimpin yang adil nanti di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah. Syukran limusahadatikum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.